sebenarnya kalau kita mau renungkan, Tuhan Yesus menceritakan tentang perjumpaan dan kebersamaan. Dikatakan, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari berkatalah Tuhan Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ikulah kerupuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu. Sebab kerupuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Malam. Beberapa waktu yang lalu saya sama Yuli, waktu Bapak masih di RSCM ya, saya juga sama Yuli. Yuli pernah berkata dengan sedihnya gitu kan, dia merasa Koko selama hidupnya tidak pernah bahagia, tidak pernah senang. Waktu itu saya hanya terdiam, saya coba merenung. Sorenya saya pulang ke rumah, dan itu menjadi pertanyaan di dalam hati saya, apa benar semasa hidupnya Koko tidak pernah bahagia, tidak pernah senang gitu. Lalu terlintas dalam pikiran saya, dalam bayangan saya, seperti sebuah video gitu kan, saat-saat perjumpaan dengan Koko, saat-saat mungkin pas Imlek, saat Koko juga waktu ada mama suka datang ke sini gitu kan, perjumpaan, kebersamaan dengan Koko, dia bercerita, dia berkata-kata, bercanda gitu kan. Di situ Tuhan mau menunjukkan bahwa ini loh saat-saat kebahagiaan Koko, ketika kita bersama-sama, ketika kita mengalami perjumpaan. Ternyata kadang-kala perjumpaan-perjumpaan yang kita anggap biasa itu sebenarnya itu membawa sukacita, membawa kesenangan. Seringkali kita anggap bukan peristiwa yang penting, kita anggap hanya biasa-biasa saja. Ternyata pertanyaan itu, apakah Koko selama hidupnya susah terus, tidak senang? Ternyata salah. Saya menyadari bahwa setiap perjumpaan saya dengan Koko, mungkin satu keluarga Yuli, anak-anak, Koko itu ternyata membawa kesenangan terhadap Koko, juga terhadap kesenangan bagi kita semua ketika berjumpa. Sekarang Koko sudah dipanggil Tuhan, Koko malahan justru lebih berbahagia karena berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Koko telah berbahagia, telah terbebas dari rasa pergumulannya, rasa sakitnya di dunia ini, dari segala keterbatasan hidupnya. Walaupun di dunia dia mungkin ada bayang-bayang penderitaan, tetapi saya percaya di dalam perjalanan hidupnya pun Koko merasakan bahagia. Apalagi mungkin terakhir-terakhir meski Koko sakit, tidak bisa berkata-kata, saya yakin dan percaya kemudian kita semua begitu mengasihi, begitu merawatnya dengan sungguh-sungguh. Saya yakin Koko juga melihat dan dia senang dan bahagia. Sekarang Koko sudah berbahagia, terus bersama Tuhan di dalam kerajaan berkat. Injil bacaan hari ini juga sebenarnya kalau kita mau renungkan, Tuhan Yesus menceritakan tentang perjumpaan dan kebersamaan. Dikatakan, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dalam arti kata bahwa Tuhan Yesus dan Bapa saling berjumpa, saling bersama, dan kita pun juga berjumpa dan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menekankan perjumpaan dan kebersamaan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus mengundang kita untuk mengalami yang namanya perjumpaan, yang namanya mengalami kebersamaan.
ketika kita berbeban berat, lebih lesu gitu kan, diharapkan kita mau datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Janjinya apa? Aku akan memberi lega bagi jiwamu. Bagaimana cara-cara kita berjumpa? Ya, ada banyak cara ya. Kita bisa berdoa, kita bisa membaca firman, kita bisa berekaristi. Dan salah satu caranya, cara berjumpa dengan Tuhan ya, dengan saat sekarang seperti ini, kita mengalami perjumpaan, kita mengalami kebersamaan dalam lingkungan, di dalam keluarga, di dalam saya mungkin kita berdua sama Yuli pasangan gitu kan, sama anak dalam lingkungan, bahkan mungkin dalam perjumpaan dengan orang asing, kita bisa melihat bahwa perjumpaan itu membawa sukacita, perjumpaan itu membawa kesenangan asal kita bisa menghargai setiap perjumpaan. Maka pada malam hari ini saya yakin Koko pun merasa semasa hidupnya pasti senang ketika mengalami perjumpaan. Kita pun juga diminta menghargai setiap perjumpaan yang terjadi, kebersamaan yang terjadi baik di dalam keluarga. Kan sekarang kan zamannya sosmed ya, katanya yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh gitu kan, jauh dekat jadi 5.000 TJP itu. Iya, jadi hargailah orang-orang yang saat sekarang ada bersama kita, yang kita jumpai di dalam keluarga. Ketika makan mungkin kita taruh handphone, kita bersama-sama. Saya juga lagi belajar itu kan, mendengarkan, bercerita, itu suatu yang momen yang seringkali kita anggap biasa, seringkali kita anggap bukan istimewa, ternyata itu secara tidak langsung membawa kejiwaan kita senang, membawa kejiwaan kita bergembira, dan secara tidak langsung juga melepaskan beban kita yang lebih sudah beban berat. Semoga kita semua selalu menghargai setiap perjumpaan yang terjadi dalam keluarga, dalam pertemuan hubungan, dan juga dengan orang yang kita tidak kenal. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada masa sekarang, selalu dan sekarang,